Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak P. Baca buku yuk. Kali ini masih tetap dengan buku dari Dr. David R. Hawkins yang berjudul The Hidden Secret. Hari ini kita baca bukunya sudah memasuki rahasia kedua. Oke, kita buka rahasia kedua. Rahasia 2 di halaman 41 ya, lihat ya, 41 tentang anatomi kesuksesan. Oke. Sudah siap? Rahasia 2, anatomi kesuksesan. Untuk menemukan prinsip-prinsip yang mendasari kesuksesan, mari kita ambil contoh sebuah bisnis yang khas dan mengkajinya. Mari kita melihat salah satu bisnis yang akrab dengan Anda dan Anda memiliki banyak pengalaman dengannya. Dengan begitu, kita bisa menjalani latihan ini bersama dengan kepastian bahwa Anda memahami poin yang saya buat secara instan. Beberapa restoran mengalami kesuksesan besar, sementara banyak restoran lain yang gulung tikar. Tingkat kegagalan bisnis baru restoran mencapai 50%. Dari 50% sisanya, sebagian besar benar-benar berjuang untuk bertahan hidup semata. Mereka bisa bertahan dan sekedar bertahan tanpa kegembiraan. Dari selusin restoran, kemungkinannya adalah tak lebih dari satu yang akan menjadi restoran bintang yang banyak dikunjungi orang. Tentu saja, para pemilik restoran sukses itu bisa menentukan apapun yang diinginkannya di mana saja, seperti halnya para koki hebatnya. Para koki hebat yang menyukai apa yang mereka lakukan, mendedikasikan diri sepenuhnya ke dalam pekerjaannya. Mereka punya semangat mempelajari hal-hal baru dan membagikan yang telah mereka pelajari kepada orang lain. Motivasi mereka adalah menyenangkan kita, melayani kita, memuaskan kita, membuat kita bahagia, dan membuat malam kita mengesankan. Dance band yang hebat dan sukses yang berada di puncak, yang bahkan tidak benar-benar diketahui publik, adalah dance band seperti yang dipimpin oleh Lester Lanin. Peristiwa-peristiwa penting yang dihindari banyak orang kerap menampilkan musik Lester Lanin. Musik Lanin seperti kebutuhan yang tak bisa dilewatkan. Semua orang bersaing untuk menghadirkan orkestranya. Bandnya sudah dipesan bertahun-tahun sebelumnya. Salah satu rahasia sukses besarnya adalah ia memainkan musik yang menyenangkan para pendengar, yang mampu memunculkan hal terbaik dalam diri mereka. Ia tidak bermain untuk mengesankan dirinya sendiri atau pamer. Ketika kita mendengar band dan orkestra lain, kita bisa melihat mengapa mereka gagal. Mereka bermain untuk mengesankan diri sendiri dengan apa yang bisa mereka mainkan. Mereka tak tertarik sedikit pun pada para penonton yang menari. Lihat saja, mereka memainkan musik waltz dan tiba-tiba lantai tari penuh sesak. Semua orang menari karena waltz. Kemudian yang membuat kita takjub, mereka tak pernah memainkan waltz lain di sepanjang sisa malam itu. Yang ingin mereka mainkan hanyalah repertoar mereka. Mereka ingin menunjukkan keserbabisaan mereka. Mereka memainkan rumba berirama cepat dan kehilangan separuh penontonnya. Mereka memainkan jazz progresif yang membuat lantai tari kosong melompong.
Mereka kemudian memainkan musik solo yang membuat beberapa pemain musik mereka tidak bermain. Tapi anehnya justru itu lebih baik. Ini kreatif tentu saja, tetapi merupakan bencana sosial. Ini merupakan prinsip dan motif yang salah karena mencerminkan kepentingan diri sendiri dan sikap yang tidak simpatik, serta tidak mendukung kehidupan karena mengabaikan kesukacitaan dan kegembiraan penonton. Mereka tidak tertarik untuk menyenangkan banyak orang. Mereka tertarik menjadi bintang. Dalam upaya meraih pisang, mereka justru kehilangan pisang yang ingin mereka raih. Saya mengenal seorang musisi yang sangat sukses. Ia kemudian memiliki dance band sendiri dan mampu bertahan hidup sepanjang masa depresi besar. Ketika semua orang senang mendengarkan waltz yang lambat, ia pun memainkan banyak musik waltz yang lambat. Ia akan berkata kepada saya, "Mereka semua penyuka waltz. Let's go." Ia terus memainkan waltz sampai semua orang bahagia dan puas. Jika banyak orang menyukai polka, ia akan memainkan polka sepanjang malam. Ia tidak memiliki semacam formula yang harus diperagakan, yang berarti ia harus memainkan banyak jenis musik berbeda. Berapa banyak orang di luar sana yang ingin mendengarkan rumba? Perlu dicoba dulu dan lihat hasilnya. Prinsipnya adalah pengamatan dan sikap responsif. Berapa kali kita berkunjung ke restoran yang sama, meminta menu yang sama, hanya untuk diberitahu bahwa mereka tidak menyediakannya lagi? Mengapa mereka tidak sadar dan responsif terhadap pelanggannya? Kita bilang kepada mereka, "Apa ada espresso?" Tidak ada. Atau mereka memberitahu atau mereka memberi kita kopi biasa dan bilang, "Mesin espressonya rusak." Jika ingin memperoleh uang banyak, kenapa mesinnya tidak segera diperbaiki? Saya pernah berada di sebuah kota di mana 1 dari 3 restoran yang mengiklankan espresso memberitahu saya bahwa mesin espresso mereka rusak. Jika orang-orang terus datang kembali ke restoran yang sama dan bertanya, "Apakah ada diet soda?" dan pelayan terus-terusan bilang tidak ada, mereka memegang kunci kegagalan. Tuli, tidak responsif, dan tidak peduli. Tak pernah menyenangkan pelanggan dan menolak dengan tengil gagasan-gagasan yang mungkin diajukan pelanggan. Di kota tempat saya tinggal, saya meminta ale jahe di hampir semua restoran. Maksud saya restoran-restoran dengan bar besar. Di beberapa restoran saya telah bertanya puluhan kali. Lebih dari 50% mengatakan kepada saya berulang kali bahwa mereka tidak menjual ale jahe. Sekarang coba bayangkan, bar besar tetapi tidak menyediakan ale jahe. Mereka selalu bilang, yang ada adalah 7 Up. Terus, saya tidak ingin 7 Up, saya ingin ale jahe. Tidakkah kita kesal? Orang-orang ini tak peduli pada kita, itu sudah jelas. Mereka tak peduli apakah kita suka ale jahe atau tidak. Mereka tak punya niat baik untuk menyenangkan kita sama sekali. Mereka telah berpuas diri dengan diri mereka. Mereka telah meraup keuntungan. Mereka merasa tak ada lagi yang perlu dipelajari.
Dari sudut pandang mereka, mereka sudah mencapai kesuksesan. Ya, mereka memang telah meraup keuntungan, tapi pada level kecil. Mereka mungkin mengantongi uang $100.000 setahun, dan itu cukup besar. Tapi bagi orang-orang sukses, $100.000 setahun layaknya sebungkus kacang saja. Sama sekali bukan apa-apa. Saya punya ratusan ide yang masing-masing bernilai $100.000. So what? Tak peduli berapa banyak uang yang mereka dapatkan, bagi saya tempat-tempat itu adalah cermin kegagalan. Mereka bisa tetap bertahan karena berada di sana. Jika itu satu-satunya restoran Meksiko di kota ini, tentu saja penyuka makanan Meksiko akan mampir ke sana. Kenapa mereka mampir ke sana? Karena tidak ada alternatif lainnya. Itukah yang disebut sukses? Oh, siapa saja bisa melakukannya. Saya punya pengalaman buruk makan malam di sebuah restoran dan diberitahu bahwa mereka tak punya mentega. Saya bertanya kepada pelayan, "Apa yang bisa saya oleskan di roti saya? Bagaimana nanti rasanya?" Ia menjawab, "Ada mentega manis, sweet butter." Saya tidak suka mentega. Saya tidak suka mentega manis. Rasanya seperti lemak. Saya ingin mentega tulen. Ia bilang kepada saya, "Kami hanya memiliki mentega manis." Saya ingin tahu mengapa mereka tak punya mentega. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Apakah mereka tidak sadar? Apakah mereka lupa? Apakah mereka tidak berpendidikan? Jawabannya adalah ya, untuk semua pertanyaan itu. Saya memandangi wajah pemilik restorannya yang tampak sibuk. Bagaimanapun juga, bus-bus wisata lewat di depan restorannya. Kehadiran bus wisata yang membawa banyak penumpang berarti uang. Saya tak melihat kesukacitaan. Saya tak melihat pancaran semangat dan antusiasme untuk hidup. Yang saya lihat adalah seseorang dengan wajah merengut. Ia tampak seperti menderita mah kronis dan migrain. Saya tak peduli berapa banyak uang yang dimiliki orang ini di bank. Ia sudah merasa puas. Ia berpikir bahwa kepuasan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah satu hal. Kepuasan adalah hal yang lain. Seseorang bisa mendapatkan kepuasan dengan menusukkan belati ke jantung orang lain dan memelintirnya, itu kepuasan. Namun, ia tak akan bisa hidup bahagia. Kebahagiaan hidup terkait dengan bagaimana kita mengusahakan dan mempertahankan kesuksesan. Terkait dengan cara hidup dalam kesuksesan. Terkait dengan cara mengetahui bagaimana kesuksesan bisa terjadi. Ketika kita mendapat nilai A di sekolah karena mencontek, adakah kebahagiaan di sana? Adakah kesuksesan? Adakah kesukacitaan? Apakah itu layak? Pada tingkat tertentu, saya kira ya, kita berhasil melewati ujian. Tetapi tak ada peningkatan penghargaan pada diri sendiri atau apapun yang menjadi faktor kesuksesan, seperti kepercayaan diri, antusiasme, dan kesukacitaan ketika mampu menguasai batin kita sendiri. Di sisi lain, jika kita belajar untuk ujian dan mendapatkan nilai A,
kita merasakan kesukacitaan. Itu karena capaian kita absah tulen nyata. Kita tahu bahwa kita memanifestasikan power kita sendiri. Simbol-simbol kesuksesan di dunia bisa seperti itu. Nilai A karena kita mencontek, yang beroperasi pada level asal-asalan, bukanlah kesuksesan. Uang tidaklah penting meskipun ia bagian dari kebahagiaan. Sebagian besar orang tak akan percaya bahwa uang justru membuat orang sengsara. Tapi kita semua tahu orang-orang yang sengsara karena uang. Karena uang, mereka hidup dalam ketakutan, keponggahan, kebanggaan, paranoia, kesombongan, dan kehinaan. Mereka dipandang hina oleh orang lain, beberapa dari mereka menyedihkan. Contoh yang baik dari hal ini adalah peristiwa yang menimpa para pemenang lotre besar. Statistik mereka 5 tahun kemudian sungguh mengenaskan. Sebagian besar dari mereka bangkrut, sejumlah orang bunuh diri, tingkat perceraian meroket, kesengsaraan, penderitaan, dan ketidakbahagiaan adalah hal yang lumrah terjadi. Setelah mendapat lotre, mereka melayang-layang tinggi, lalu jatuh berkeping-keping. Hal yang sama terjadi pada status ketenaran dan selebritas. Bagi sebagian orang, status itu penuh tekanan, dan bagi yang lain adalah sumber kesukacitaan. Beberapa orang menghindar dari pemujaannya. Beberapa yang lain menyukainya. Apa bedanya? Ada beberapa orang yang kesuksesannya bisa kita nikmati, dan beberapa yang lain tidak. Jika seseorang benar-benar sukses, kita tahu bahwa kita mengaguminya sebagai seorang pribadi. Yang kita kagumi bukanlah apa yang ia miliki, bahkan bukan pada apa yang ia lakukan. Meskipun itu pun mungkin menarik. Alih-alih, siapa sejatinya? Dirinya lah yang membuat kita terkesan. Kita ingin terkoneksi dengan siapa sejatinya dirinya, karena kita tahu ia memiliki sesuatu. Tanpa sadar, kita berharap bahwa sesuatu itu menular ke kita jika kita bergaul dengannya. Akankah kita mendapatkan sebagian dari sesuatu itu? Itulah dasar dari kutipan lama, uang bisa menular. Sejatinya bukan uang yang menular, melainkan pengetahuan untuk menghasilkan uang. Seseorang bisa memberikan uang kepada mereka yang tidak tahu prinsip itu, namun mereka mungkin akan bangkrut lagi. Saya belajar itu di Angkatan Laut selama Perang Dunia Kedua. Pada hari gajian, kami akan main dadu. Orang yang sama akan selalu kalah, dan orang yang sama akan selalu menang. Mengguyurkan uang kepada orang miskin tidaklah berguna. Memiliki uang adalah manifestasi dari sikap batin. Kemiskinan berada di kepala Anda. Kemiskinan tidak berada di rekening bank Anda. Konon, kesuksesan menghancurkan banyak orang. Itu kesalahpahaman. Kesuksesan sejati membuat hidup seseorang berkembang. Kesuksesan palsu pada akhirnya menyebabkan kehancuran. Perbedaan di antara keduanya adalah prinsip yang mendasarinya. Mendapatkan nilai A karena belajar dan
mendapatkan nilai A karena mencontek adalah perbedaannya. Kepercayaan diri berasal dari pengetahuan bahwa kita memiliki apa yang diperlukan dalam diri kita. Konsekuensinya, kepercayaan diri itu mengiringi kita kemanapun kita berada. Sukses akan terjadi dimanapun kita berada di dunia. Tempatkan saya di sebuah kota asing tanpa uang atau harta, dan saya jamin dalam 1 tahun saya akan memiliki perusahaan yang sukses. Mengapa? Karena saya membawa formula ini di kepala saya. Formula itu bukan di luar sana, melainkan di sini, di dalam diri saya sendiri. Ini poin yang saya sampaikan berulang-ulang. Informasi dalam buku ini dibagikan dalam cara yang berputar dan bukan dengan pendekatan yang lurus linier. Mulai dari sini dan terus-menerus berputar di wilayah yang sama. Kita memahaminya karena telah akrab. Kita tidak harus mengingatnya. Pada saat kita selesai membacanya, kita akan memiliki pemahaman. Sesuatu yang benar-benar kita pahami terjadi karena keakraban. Demikianlah cara belajarnya. Ini terkait dengan melihat ke arah yang berbeda. Sebuah cara yang harus dilakukan seekor monyet yang mencari pisang di tempat yang salah. Berhentilah melihat pada pisang. Sebaliknya, lihatlah pintu yang terbuka. Ubahlah pandangan dengan seketika. Berbalik 180 derajat. Itulah sisi lain dari sebuah koin. Ini hal yang paling mudah di dunia, nyaris tanpa upaya. Agar si monyet bisa bebas, apa yang harus dilakukannya? Yang harus dilakukannya adalah berhenti melakukan upaya lama dan melihat sesuatu yang baru. Bagi beberapa monyet yang beruntung di dunia, termasuk saya di masa lalu, demikianlah yang mereka lakukan. Saya mencapai titik kelelahan maksimal karena mencoba menjangkau pisang melalui jeruji sangkar dan menyerah. Saya jatuh ke lantai dan ngos-ngosan, dan saya sepenuhnya berserah diri. Lalu jawabannya berdiri di sana, begitu mencolok, begitu jelas seperti hidung di wajah saya. Mari kita kembali membahas bisnis restoran. Mari kita kumpulkan semua pengalaman tentang restoran agar apa yang saya sampaikan menjadi jelas. Pertama-tama, bisnis restoran itu memiliki nama yang aneh. Saya yakin itu menyenangkan ego sang pemilik. Kita mesti mengarang-arang nama Perancis yang panjang dan mewah seperti La Rolle de la Mer Fantastique. Saya yakin ini mengesankan pemiliknya meskipun lidah kita tak bisa mengucapkannya. Saya tahu banyak bisnis gagal karena memiliki nama-nama yang aneh, terutama dalam bahasa asing. Kita selalu malu untuk bertanya tentang restoran-restoran itu karena lidah kita tak mampu mengucapkan namanya secara fasih. Penghalang pertama. Hal berikutnya adalah tidak memberikan alamat dan tentu saja tidak mencantumkan nomor jalan. Restoran akan sulit ditemukan. Itulah kegagalan nomor 2. Banyak bisnis besar melakukan hal ini. Ini sebuah contoh lagi. Ambil benda apapun di rumah, sesuatu yang menyenangkan, dan lihat stempel perusahaannya. Tulisan di sana akan terbaca, misalnya Wilson, Chicago, Illinois.
Saya kira tulisan singkat itu menyenangkan ego mereka. Semua orang di dunia harus tahu siapa itu Wilson dari Chicago. Tapi jujur saja, selain audiens kecil mereka sendiri, saya tak tahu siapa itu Wilson dari Chicago. Dan begitu juga orang lain. Jika saya menyukai produk mereka dan ingin mendapatkan informasi lebih banyak, saya harus melalui proses yang berliku-liku untuk mendapatkannya. Jika saya menghubungi pusat informasi, operatornya tidak mau memberi saya alamatnya. Ia bilang ia hanya bisa memberikan nomor telepon. Itu berarti saya harus menelpon Wilson dari Chicago melalui operator impersonal mereka. Tertahan sebentar dan mungkin terputus, yang berarti saya harus menelpon kembali. Sekarang saya telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencoba memahami bisnis yang ingin saya jalani dan menjadi kaya dari sana. Mereka menciptakan begitu banyak penghalang. Saya bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa bertahan? Pikirkan betapa hebat jadinya jika mereka berkata Wilson Metals, yang setidaknya memberitahu kita apa yang mereka lakukan. 2960 3rd Avenue, Chicago, Illinois, dan nomor telepon mereka. Jika mereka melakukan itu, saya bisa dengan mudah membantu meningkatkan laba dari bisnis mereka. Saya membayangkan mereka melalui proses orang lain mendekati mereka dan membayangkan bagaimana rasanya mengalami proses itu dari awal hingga akhir. Setelah mencari restoran dengan nama yang susah diucapkan, kita kemudian menghadapi sambutan asal-asalan karyawan yang berwajah kaku atau yang mengembangkan senyum palsu. Kita pun seringkali harus menuliskan nama kita di daftar tunggu. Mungkin kita diarahkan ke bar minuman agar kita mengeluarkan uang untuk membeli minuman dan cemilan sebelum mereka dengan enggan mempersilahkan kita duduk di kursi. Hal berikutnya yang kita hadapi adalah toilet mereka kotor, pesing, menjijikkan, dan berantakan. Seperti yang diungkapkan pepatah lama, like the bathroom, like the kitchen. Nafsu makan kita sudah berkurang. Kita membayangkan kokinya pergi ke kamar mandi di sini yang tidak ada sabun atau handuknya. Gambaran kumuh muncul di kepala kita atau kilasan menakutkan bahwa kita bisa terkena disentri dari restoran ini. Bahkan mungkin toiletnya bersih, tetap tidak menarik sama sekali. Ia mencerminkan sikap puritan tentang kamar mandi yang sekedar bisa berfungsi saja. Tidak ada desain interior kreatif yang menarik. Jangan lupa, toilet adalah cerminan dari kepedulian, keahlian, dan kreativitas para pemilik restoran untuk para pelanggannya. Dekorasi toilet adalah ukuran apakah sebuah restoran kelas atas atau tidak. Toilet yang buruk adalah pertunjukan menakjubkan bagi kita tentang ketidakpedulian para pemilik terhadap kenyamanan, kebahagiaan, dan keselamatan kita, serta kurangnya minat mereka terhadap kualitas pengalaman kita saat berkunjung ke tempat mereka. Itulah membawa kita pada prinsip lain. Semua transaksi terjadi dalam ranah yang bisa kita sebut kualitas pengalaman. Untuk menjadi sukses, orang harus fokus pada kualitas pengalaman pelanggan, bukan pada menjual pada mereka, bukan pada mendapatkan uang mereka.
bukan pada kesepakatan jual beli, bukan pada menarik keuntungan sebesar-besarnya dari mereka, tetapi pada kualitas pengalaman mereka. Ketika menjalankan bisnis seperti ini, kita membuat mereka sangat antusias. Salah satu ciri kesuksesan adalah kesuksesan itu dibagikan. Jika kesuksesan tidak dibagikan oleh orang lain, maka yang ada hanyalah simbol kesuksesan. Kita memahami hal ini dari pengalaman kita sendiri. Ada beberapa tempat yang kita rekomendasikan pada teman-teman karena berada di sana adalah sebuah pengalaman yang dahsyat. Bagaimana pengalaman yang dahsyat ini diekspresikan atau dimanifestasikan dalam sebuah contoh? Bisa bervariasi dari situasi ke situasi. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah kita memiliki pengalaman dahsyat. Misalnya, saya selalu berbelanja di supermarket Bashas. Mengapa demikian? Karena Edi Basha, presiden perusahaannya, menulis surat pribadi kepada semua pelanggannya dan menerbitkannya di surat kabar. Ia menyatakan bahwa ia peduli. Ia memperkerjakan orang cacat. Ia tampaknya tak pernah memecat pegawainya. Pegawai-pegawainya sangat ramah. Mereka membuat saya terperangah. Bagaimana mereka bisa berdiri di supermarket sepanjang hari? Mereka pasti lelah berurusan dengan ratusan orang setiap hari. Tetapi mereka tidak menjadi masam, getir, pesimis, atau tidak sopan. Punya sesuatu. Hal lain adalah di depan toko ada kenyamanan buat para pelanggan. Ada meja kursi tempat orang bisa duduk, berbicara dengan teman-teman mereka dan membaca buku. Tak ada yang mengganggu mereka, tak ada yang mengusik mereka, tak ada yang mencoba menjual apapun pada mereka. Bashas hanya menyediakan ruang kumpul-kumpul kecil tanpa menarik keuntungan dari sana. Toko-toko lain tak memiliki meja atau kursi seperti itu. Setiap inci ruang diisi rak-rak tempat mereka berusaha meraup untung. Apakah Edi Basha merugi karena menyediakan ruang kumpul-kumpul itu? Tentu saja tidak. Tak sampai di situ, ia pun menyediakan balkon tempat orang-orang bisa duduk-duduk seraya makan cemilan dan minuman. Ia menghabiskan waktu sebanyak yang mereka inginkan, melihat-lihat pemandangan yang melintas. Di toko rotinya bahkan tertulis, "Dipanggang dengan cinta." Tentu saja ada toilet di sana. Selain itu, mesin fotokopi, keranjang sampah, dan fasilitas lainnya berada di sana dan disediakan hanya untuk membuat pelanggan merasa nyaman. Semua disediakan untuk kesenangan pelanggan. Apa arti semua itu? Apa yang disediakan Bashas adalah pengalaman komunitas yang ramah, hangat, dan penuh cinta. Apa yang terjadi jika semua orang seperti saya yang mengembangkan kesetiaan jika sudah jatuh hati? Saya tak peduli berapa banyak supermarket baru di kota dibuka. Saya tak peduli apakah harga mereka lebih murah dari Bashas. Edi Basha telah berhasil dengan gilang gemilang menjerat hati saya. Ya, menjerat hati saya dengan sikap yang baik. Sukses adalah konsekuensi otomatis dari sikap yang baik. Jika seseorang meniru apa yang dilakukan Edi Basha dan berpikir bahwa
Dengan demikian, ia juga akan menjadi sukses. Ia akan membodohi dirinya sendiri. Kesuksesan Edi Basha berasal dari dirinya sendiri. Kesuksesan Edi Basha berasal dari dirinya sendiri. Jelas, ia akan sukses tak peduli apa yang ia lakukan. Pelanggannya merasa dilibatkan dalam pengalamannya. Kita seperti turut merasakan kesuksesan Edi. Kita merasa seperti bagian darinya. Kita nyaris merasa Edi adalah anggota keluarga kita sendiri. Power yang ia miliki berada dalam sikap yang baik dan intensi dari motifnya. Mari kita bandingkan dengan pengalaman mengunjungi SIM kendaraan bermotor terdekat. Sudah jelas bahwa tak ada yang peduli pada kita di sana. Furniturnya serba abu-abu, tidak menarik, terbikin dari baja dan dingin. Sikap para pegawainya terasa menyebalkan. Kita terpaksa menunggu dalam antrian panjang di bawah keadaan yang suram. Ini pengalaman buruk. Semua orang benci pergi ke tempat itu. Tetapi kita tetap ke sana karena memang harus ke sana. Jika diberi pilihan, tidak ada dari kita yang ingin ke sana. Kantor pengurusan SIM itu tidak memiliki power of attraction. Ini membawa kita ke prinsip berikutnya. Kita bisa melihat bahwa melalui force paksaan, orang-orang berusaha sangat keras mendapatkan sesuatu. Melalui daya tarik attraction, alam semesta membuat manusia tetap menjajakkan kakinya di bumi. Kita bisa mengatakan bahwa power itu seperti medan magnet. Ada beberapa orang yang medan energinya membuat kita menjauh, dan beberapa orang lain membuat kita tertarik. Ketika kita pergi ke tempat atau pesta tertentu, ada orang-orang tertentu yang kita tunggu-tunggu. Jika bertemu mereka, kita merasa seperti dilimpahi energi. Namun ada juga orang-orang yang berusaha kita hindari sejauh mungkin. Karena setelah kita bertemu mereka, kita merasa lelah. Maka pertanyaan yang kita ajukan pada diri sendiri adalah, bagaimana kita membuat orang lain merasakan? Mengisi formulir lamaran yang panjang, berdiri dalam antrian panjang, masuk ke toilet yang buruk, duduk di kursi yang tidak nyaman, dan memarkir mobil di bawah terik matahari tanpa penaung, tidak membuat orang merasa senang. Itu membawa kita menuju pintu masuk menuju restoran. Apakah ada kanopi? Selain dekorasi yang estetis yang benar-benar merubah energi sebuah tempat dan menarik banyak orang, saya menjamin hal ini, kanopi memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Jika kita berpakaian necis dan pergi ke restoran untuk makan malam, siapa yang mau berjalan di tengah hujan? Jika sebuah restoran mampu, parkir valet seharusnya tersedia, tidak diwajibkan, tetapi tetap disediakan jika ada yang meminta. Saya tahu banyak orang menghindari diskotik tertentu karena wajib parkir valet. Saya yakin pemiliknya berpikir dirinya bisa mendapatkan beberapa lembar uang lagi dari pelanggannya, tetapi justru itu membuat pelanggan tidak mau mampir. Secara intuitif, setiap orang pasti bisa merasakan motif si pemilik diskotik. Tetapi valet yang sama bisa mempresentasikan pertimbangan pemilik terhadap kenyamanan kita.
secara bawah sadar kita tahu bedanya. Saat kita memasuki restoran, dekorasi, pencahayaan, dan musik menghantam kita dengan seluruh atmosfernya. Inilah hal utama yang dibahas di buku ini. Kurangnya kesadaran di bidang ini sangat mengejutkan jika dipikirkan. Musiknya terlalu keras. Musiknya jazz progresif atau heavy metal dan tak pernah berhenti. Penelitian menunjukkan bahwa orang membutuhkan jeda secara berkala dari musik, dan mereka yang mempelajarinya memberikan masa hening dalam pertunjukan musik. Mereka menyetel musik mengerikan yang mungkin mereka sukai. Para pemilik restoran seharusnya melupakan musik yang mereka sukai dan memilih musik yang disukai pelanggan. Ada sebuah restoran Italia di kota di mana pemiliknya pastilah penggemar musik rock and roll awal. Musiknya menimbulkan kebencian. Setiap kali saya mampir ke restoran itu, pasti ada banyak yang berkomentar tentang betapa mengerikannya musik itu. Setiap kali saya mampir ke restoran itu, pasti ada banyak orang yang berkomentar tentang betapa mengerikan musik itu. Sang pemilik menyukainya, semua orang membencinya. Jenis musik apa yang diharapkan para pembeli di restoran Italia? Kita ingin mendengar Verdi, lagu-lagu jalanan Italia. Sesuatu yang sunyi dan tenang, sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan nyaman. Atau agar para pelayan bisa mendengar pesanan kita. Musik adalah sesuatu yang sangat penting, dan para pemilik sebagian besar restoran pasti tuli. Suara musik memantul ke sana kemari dan bergema. Dinding-dinding yang keras makin menguatkan suara. Tak ada yang salah dengan kehiruk-pikuan jika para pemilik menghendaki atmosfer demikian dalam bisnis mereka. Yang saya bicarakan adalah kehiruk-pikuan yang menekan. Kita ingin berbicara masalah bisnis atau hal-hal romantis. Bagaimana bisa jika musiknya mengerikan? Dengung, sistem pendingin udara, dan suara kipas angin berkecepatan tinggi di dapur semakin menambah masalah. Suara terkait dengan salah satu indera utama kita. Sama dengan aroma, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan aroma yang menyenangkan dalam bisnis? Murah meriah. Warna dan dekorasi adalah masalah lain. Baik apakah masalah itu dipandang penting atau tidak. Kita tak bisa memaksa agar warna dan dekorasi sesuai dengan selera kita. Energi yang dicurahkan untuk menciptakan pengalaman dahsyat bagi para pelangganlah yang terpenting. Lokasi juga bisa sangat menentukan. Banyak orang tahu bahwa sukses tidaknya restoran-restoran di sisi timur kota New York bergantung pada di sisi jalan di mana restoran-restoran itu berdiri. Ini terbukti setelah terjadi kebangkrutan lalu lintas terbaik menuju ke timur. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah apakah bisnis sebelumnya di lokasi tersebut bangkrut atau tidak. Bahkan meskipun baru ada satu yang bangkrut di lokasi tersebut, saya akan mengatakan bahwa rintangan terhadap pembukaan bisnis baru di sana mencapai 50%. Jika dua yang bangkrut, saya akan menaikkannya menjadi 95%. Jika
ketiga yang gagal, sungguh bodoh jika masih mempertimbangkan untuk memulai bisnis di sana. Saya mengenal baik gedung-gedung di kota tempat saya tinggal. Tempat solusin bisnis bangkrut berturut-turut. Jelas ada sesuatu yang salah di sana. Ada beberapa faktor yang beroperasi yang tidak akan saya bahas di sini. Tetapi secara umum saya bisa mengatakan bahwa beberapa tempat memiliki energi buruk dan tak ada cat atau bubuk yang bisa menormalkannya. Tujuan utama bab ini telah tercapai. Kesadaran akan sikap yang baik terhadap pelanggan dan upaya pemilik bisnis untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan sungguh sangat penting. Bersikap bijak dan penuh perhatian sangat menguntungkan dan menyenangkan, dan akan memantik banyak pujian kepada kita. Semua orang terpesona oleh pesona. Jika kita belum memahami ini, kita perlu menyewa orang yang memahaminya. Kesuksesan Disney World sebagian besar disebabkan oleh kesopanan dan keramahan semua karyawan yang berhubungan dengan publik. Mereka memperlakukan semua orang seolah-olah mereka keluarga. Sangat penting untuk membuat pelanggan merasa di rumah. Itu hanya kesopanan dan keramahan biasa yang sering tidak diperhatikan dalam bisnis-bisnis yang membosankan saat ini. Lingkungan yang membosankan menciptakan karyawan-karyawan yang membosankan dan menarik pelanggan yang membosankan, yang membuat seluruh pengalaman jadi membosankan. Orang-orang bisa memaklumi apapun kekurangan kita, kecuali jika kita sudah membuat mereka bosan. Oke, selesai rahasia kedua di halaman 58. Kita lanjutkan Sabtu depan di jam yang sama, jam 7 untuk rahasia ketiga. Hanya ada satu pelanggan di halaman 59. Oke, terima kasih sudah membersamai Mbak V membaca The Hidden Secret dari Dr. R. Hawkins. Terima kasih. I love you.